Bagaimana posisi kita kalau salam selalu terciptakan atas junjungan dan Buddha Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peluang pelajaran kita selaku berikutnya mana tetapi kita masuk ke atas kita hormati Bapak dan Ibu oh iya tidak ada usaha di sini tidak salah satu kegiatan kita pada hari ini adalah rangkaian kegiatan dari bergerak barangkali nanti masih ada yang bisa dan salah satu seri kegiatan hari ini akan dilaksanakan oleh kalian untuk bergerak adalah penyebaran pedoman kepada lisan sekolah kita sendiri. Mungkin juga nanti ini ada di antar sekolah yang lain atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya hormati, serta adik-adik KKN IAIN Parepare yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa hadir di sekolah kita ini. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir yang membawa rahmatan ayam bagi kita. Rekan-rekan guru dan terkhusus ikut adik-adik yang menyempatkan berpikir kritis, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian di dalam budaya positif ini ada 7 langkah. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Nah, dalam posisi ini membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab. Kemudian, disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi, yang pertama untuk menumbuhkan budaya positif, yang pertama adalah adanya perubahan paradigma dalam belajar. Kemudian, untuk fase kedua, apa itu disiplin positif? Nah, pada umumnya kita mengetahui bahwa disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Di sini nilai-nilai yang dihargai adalah nilai kebajikan, yang termasuk ke dalam nilai kebajikan di sini seperti disiplin, bergotong royong, penuh tanggung jawab, mandiri. Ya, jadi itu contoh nilai-nilai ketiga untuk menumbuhkan budaya positif.
adalah adanya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah murid sangat membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga, bertahan hidup. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Bu Ambar dan mengeluhkan perilaku Doni yang sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ya, kita melihat dari kelima dasar tadi. Kira-kira apa yang kelima dasar tadi yang tidak terpenuhi dari Doni, sehingga ini Doni sering meminta makanan dari temannya. Kalau kita cermati, ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa kira-kira itu? Yang pertama adalah bertahan hidup. Mengapa Doni selalu meminta makanan temannya? Saya lapar karena mama tidak memberi saya bekal. Jadi di sini Doni tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah Doni membutuhkan kesenangan. Saya senang mengganggu teman-temanku, habis muka mereka lucu-lucu. Ya, jadi selama ini sering dimarah-marah. Nah, pertanyaan menjadi tenggakaan. Saya hebat kan Bu? Jadi mereka itu ingin merasa hebat di antara teman-temannya. Teman-teman jadi takut sama saya. Berarti yang ketiga ini, Doni ingin merasa berkuasa di dalam kelasnya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Saya bosan dengan bekal yang diberikan ibu saya. Apakah telur-telur itu terus? Ataukah sosis terus tiap hari? Padahal teman-temannya tiap hari membawa bekal yang bermacam-macam, setiap hari ganti-ganti. Ya, ini dasarnya Doni mengambil bekal temannya. Yang terakhir adalah ada kasih sayang yang tidak dia dapat. Dia tidak dapatkan dari ibu gurunya, agar ibu guru memperhatikan saya. Jadi motifnya Doni selalu mengambil bekal temannya, ingin diperhatikan atau ingin disayang oleh wali kelasnya. Padahal selama ini di keluarga kapan kita bertawa motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setiap manusia memiliki motivasi yang dapat membantu mereka untuk melakukan sesuatu. Tapi dari mana datangnya motivasi ini? Pasti dari kita sebagai seorang guru. Adalah sesuatu yang dapat memaksa siswa melakukan sesuatu bersifat sementara, karena siswa melakukannya dengan keadaan takut atau mengharapkan imbalan. Jadi yang sekarang itu tidak yang kelima. Nah, ini yang perlu juga ya, kita sama-sama di sekolah mengetahui. Yang langkah kelima adalah keyakinan kelas. Jadi sekarang itu Bapak dan Ibu tidak ada lagi namanya peraturan kelas. Kalau apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu pihak sekolah sendiri yang membuat, apakah dari Bapak Kepala Sekolah atau masing-masing wali kelas. Tapi kalau keyakinan kelas di sini, kita atau guru wali kelas itu dengan siswanya. Jadi anak-anak diikutkan untuk membuat peraturan tersebut, untuk membuat keyakinan-keyakinan di kelasnya. Jadi tidak dibilang lagi peraturan kelas, tapi yang ada adalah keyakinan kelas. Mengapa dikatakan keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini, mengapa kita melakukan peraturan kelas? Peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda dua, bukan? Nah, jawabannya adalah mengapa kita? Artinya kan kita
mau selamat kalau misalnya kita menggunakan helm. Nah, nilai-nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan tak. Yakin sih kalau pakai keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Artinya kan kita yakin sama juga kalau kita yakin adanya Tuhan padahal kita tidak lihat. Sama halnya dengan murid. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi ini perbedaannya antara keyakinan dengan peraturan. Karena kalau keyakinan sendiri mereka sendiri yang akan membuatnya. Kemudian sana melakukan demikian perlu mendalami tentang keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus begini dan harus begitu. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama yaitu guru dan murid dan mengambil nilai-nilai kebaikan universal. Menunjuk, menyakiti dan menyindir anak-anak. Ini posisi penghukum yang selama ini sering kita lakukan di sekolah. Pada hari yang itu zaman ini. Kemudian di sini kalau kamu tidak melakukan maka artinya ayat firman yang kita berikan kepada anak-anak. Kemudian apa dampaknya menjalankan orang lain kemudian apa adanya belajar Pancasila, meletakkan guru belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Artinya kita memposisikan anak-anak bahwa kamu yang salah. Kemudian kamu seharusnya atau kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Akhirnya ibu merasa stres. Jadi kalau kita mengeluarkan kata-kata seperti ini, anak-anak merasa bersalah. Gara-gara aku stres ibu, gara-gara saya sehingga ibu jadi sakit. Jadi ini posisi pembuat merasa bersalah pada siswa. Kemudian menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Anak-anak kadang berbohong, tidak mau jujur. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Akhirnya anak-anak mengucapkan maaf karena mereka merasa bersalah. Kemudian di sini anak-anak merasa rendah diri. Yang ketiga adalah bagaimana posisi kita kalau kita bisa terapkan atau aplikasikan ke lingkungan sekolah kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancang pembelajaran, hargai potensi
berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.